selamat datang di channel Haru Media, sebuah channel yang ingin menularkan kecintaan terhadap buku dan dunia literasi. Kita kali ini berjumpa lagi dalam segmen Bincang Haru bersama saya Aldila. Dan di sebelah saya sudah hadir Mbak Lia, seorang editor akuisisi dari buku Kamu Tidak Salah yang bakal kita bahas hari ini. Halo Mbak Lia, apa kabar? Halo, baik Mbak Dila. Ya, udah siap ya Mbak Lia untuk berbagi dan memperkenalkan buku ini ke teman-teman penerbit Haru? Oke, siap sekali. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangannya, kita mau bahas dulu dari tampilan luar buku ini. Dari judulnya Kamu Tidak Salah. Kalau impresi pertama saya waktu membaca judul ini tuh kayak mungkin buku ini akan menenangkan orang-orang yang sering merasa insecure, terus sering menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang udah terjadi. Nah, aku pengen tanya ke Mbak Lia, seorang editor akuisisi dari buku ini, memangnya buku ini tuh membahas tentang apa sih Mbak? Oke, mungkin yang tadi Mbak Dila sebutin ada sedikit disinggung juga di dalam buku ini. Tapi aku akan membacakan blurb atau sinopsis dari buku ini karena menurutku sudah lumayan menggambarkan isi buku ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di depan kan menyebutkan bahwa ini adalah buku pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Iya. Jadi kita biasanya akrab dengan yang disebut dengan CPR atau resusitasi jantung paru atau kotak P3K. Itu kan biasanya kita untuk menolong korban dengan luka fisik. Tapi gimana sih kalau luka batin atau masalah mental? Nah, itulah pertanyaan yang membuat si penulis menuliskan buku ini. Jadi buku ini adalah buku pertolongan pertama pada kesehatan jiwa, berisi penjelasan profesional dan teknik-teknik untuk membantu supaya bisa menolong diri kita sendiri juga orang lain. Oke, itu tadi juga sempat disinggung bahwa di bawah judul ini juga ada tulisan pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini, pertolongan pertama kan kalau bagi saya tindakannya tuh harus cepat gitu ya Mbak. Tapi kalau buku ini tuh bisa terlihat juga cukup tebal buku ini. Jadi kenapa sih kok bukunya harus setebal ini? Padahal pertolongan pertama tuh harus ditindak secara cepat gitu ya. Berarti buku ini tuh membahas atau isinya tuh membahas apa aja? Buku ini kalau tadi dibilang buku panduan kok tebel banget, padahal ini adalah buku pertolongan pertama. Sedangkan saya merasa kalau namanya buku panduan itu justru memang harus tebal. Kenapa? Karena kita pengen tahu secara menyeluruhkan. Yang namanya buku panduan kita nggak bisa membahasnya secara setengah-setengah. Kita pasti harus tahu kenapa buku panduan ini dibuat. Makanya di sini di awal penulis juga menuliskan kenapa sih dia merasa buku ini penting. Lalu kenapa dari penerbit merasa buku ini juga penting. Baru dari situ dijelaskan secara satu persatu sebenarnya kesehatan jiwa yang dia maksud itu seperti apa. Kalau kita ngomongin kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang terkadang terpikirkan di benak kita itu kan hal-hal yang kayaknya sangat ekstrim. Misalnya keadaan bipolar atau keadaan depresi yang sangat berkepanjangan. Padahal kalau kita ngelihat lagi kesehatan mental, kita disebut sebagai mental kita sehat itu saat kita bisa beraktivitas dengan baik, saat kita tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Jadi saat misalnya kita kayak merasa kok aku cemas ya, aku takut ya masa depanku nanti seperti apa. Terus ada misalnya kasus ada teman kita pergi dari rumah, kita nggak menganggap itu sesuatu keadaan kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang sedang terganggu. Iya, kita kan merasa itu sesuatu yang nggak agak remeh gitu lah kalau kita bandingkan dengan bipolar tadi. Nah, si penulis ini menjelaskan satu persatu. Baru setelah itu dia memberitahu kita apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita sendiri sama orang lain. Oke, kita masih membahas tampilan luar dari buku ini. Di sinopsis juga tertulis kotak P3K buat menangani atau mengatasi masalah kesehatan mental. Berarti kotak P3K untuk kesehatan mental tuh ada ya Mbak ya? Dan apakah kita juga perlu gitu? Ataukah kita juga sepenting itu gitu adanya kotak P3K untuk kesehatan mental? Kotak P3K yang disebut di dalam ini sebenarnya kan sebuah analogi ya. Jadi bukan benar-benar ada sebuah kotak yang bisa terus kita ngambil isinya untuk kesehatan jiwa kita, bukan. Tapi langkah apa sih yang bisa kita lakukan supaya itu jadi kayak panduan kita sebagai P3K pegangan kita supaya membantu kita sama orang lain. Kenapa itu penting?
Karena manusia itu kan pada dasarnya terdiri dari fisik dan jiwa. Nah, kalau kita ada luka fisik, tentu saja ada luka di jiwa atau di batin. Kalau misalnya ada pertolongan pada luka fisik, pertolongan jiwa juga penting. Tapi yang seringnya kita lupakan adalah kita nggak pernah ngeh, atau saya sendiri kayak nggak sadar, iya juga ya kalau misalnya ada keadaan darurat di masalah kejiwaan atau masalah mental, apa yang kita lakukan. Kan kita nggak mungkin setiap saat terus kita misalnya tadi kesadaran tentang kesehatan mental sudah meningkat. Kita tahu apa yang harus kita lakukan adalah menghubungi tenaga profesional. Psikiater, psikolog gitu ya. Betul. Tapi kan nggak mungkin setiap saat kita bisa telepon mereka. Nggak mungkin setiap saat tiba-tiba kita meminta pertolongan mereka. Nah, kalau keadaan gawat darurat kita udah membekali diri kita sendiri, supaya setelahnya kita bisa menuju atau berkonsultasi dengan praktisi kesehatan, itu akan lebih baik sih. Oh, jadi kita emang penting ya menolong diri sendiri dulu, baru kita tindakan selanjutnya itu baru kita menghubungi dan membuat janji temu gitu ya mungkin. Betul, ya. Betul. Oke, nah dulu tuh cerita awalnya Mbak Lia menemukan buku ini tuh gimana Mbak? Dan akhirnya pengen nih menerbitkan buku ini di Indonesia. Buku ini kalau nggak salah terbit 2018 di Korea dulu ya, betul 2018. Saya menemukan buku ini kalau nggak salah 2020. Saat itu juga sering melihat situs online di Korea itu yang sedang bestseller sih buku apa sih. Terus buku ini tuh banyak sekali diperbincangkan. Bahkan termasuk menjadi buku favorit atau buku yang direkomendasikan oleh Presiden Korea pada saat itu. Nah, karena penasaran, ternyata juga ada beberapa request dari teman-teman pembaca. Kadang pembaca kita itu udah tahu berita bahkan sebelum dari penerbitnya mereka tuh udah tahu kan. Mereka request buku ini. Saat tahu judulnya, judul buku ini aslinya tuh bukan Kamu Tidak Salah, secara harafiah adalah. Baru aku mau nanyain judul aslinya apa gitu. Judul aslinya itu adalah kalau secara harafiah kita sebutnya adalah Kamu Benar. Kamu Benar. Waktu membaca itu yang terpikir, apa sih kamu benar? Oh, mungkin kayak kurang ini ya, pendekatan dengan bahasa Indonesianya mungkin kayak bingung gitu. Aneh. Ya nggak sih? Ini buku tentang apa juga gak jelas, tapi saat akhirnya terus karena banyak yang request terus juga penasaran, akhirnya saya sendiri kayak ngecek, kayak googling gitu lah. Kita ngecek buku ini tuh tentang apa sih? Baru di situ disebutkan bahwa buku ini adalah CPR dalam dunia kesehatan mental atau pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Baru saat itu terus terpikir, bener juga ya kalau ada keadaan gawat darurat kesehatan jiwa tadi yang seperti saya sebutkan, kita harus melakukan apa? Jadi makanya dari Mbak Lia sendiri pun penasaran dengan bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu kan kalau kita sedang mengalami keadaan gawat darurat mental gitu. Makanya Mbak Lia sendiri pengen membagikan ini kepada pembaca Indonesia. Betul. Gitu. Jadi saat setelah mereview buku ini, buku ini kita perlukan gitu loh. Oke, menarik banget cerita pertemuan Mbak Lia dengan buku Kamu Tidak Salah ini. Terus kita akan masuk ke pembahasan tentang isi buku ini. Tapi sebelumnya saya lihat di sini tuh ada kata pengantar dan prolog tuh yang panjang banget Mbak, ada beberapa halaman. Jadi kita sebelum masuk ke intinya tuh kita dikasih kata pengantar yang panjang. Nah, saya sendiri juga baru pertama nih menemukan buku yang kata pengantarnya tuh sepanjang ini. Jadi memangnya ada tujuan khusus kah kata pengantarnya sepanjang ini sebelum kita membaca isinya sampai selesai? Saya sebenarnya juga agak kaget waktu pertama tahu kata pengantar itu dia nggak cuma 1-2 halaman ya. Dia kata pengantar total kalau saya lihat di sini adalah 41 halaman. Jadi kalau kita pengen cari daftar isi, ini di mana sih daftar isinya gitu kan. Untuk versi Indonesia sebenarnya kata pengantarnya itu ada 3. Yang satu, jadi meskipun dari Korea udah panjang, kita tambah memperpanjang lagi. Menambah lagi, Yang pertama dari seorang psikiater Indonesia, Dr. Andreas Kurniawan. Yang kedua dari Lee Myung-so. Lee Myung-so ini adalah suaminya dari penulis. Tapi dia juga adalah seorang praktisi kesehatan. Baru yang ketiga adalah kata pengantar dari penulisnya, dari Jung Hae-sinya sendiri. Saya merasa kata pengantar itu sesuatu yang sangat powerful, sesuatu yang sebenarnya kalau pembaca itu mau melewatkan kata pengantar tetap nggak masalah karena bisa langsung membaca intinya. Tetapi saat kita membaca kata pengantar ada beberapa maksud atau beberapa tujuan. Kalau misalnya dari penulis, mungkin dia bisa menggambarkan
kenapa sih aku ingin menulis buku ini? Dan itu yang dilakukan penulis ini di dalam bukunya. Dia menjelaskan awalnya itu seperti apa, kenapa pada akhirnya dia mau menulis buku. Padahal awalnya dia nggak terpikir, bukan nggak terpikir, dia merasa menulis buku itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena dia lebih baik waktunya dia habiskan di lapangan supaya dia bisa membantu orang. Ngapain sih harus menulis buku? Dia awalnya merasa begitu. Tapi kalau kita ngeliat di bukunya, ini dia menuliskan terinspirasi dari Lim Yung Suk. Dia merasa setelah bercakap-cakap dengan suaminya, setelah berdiskusi, dia tahu pentingnya menulis sebuah buku panduan supaya orang lain itu nggak cuma ilmunya ada di dia, tetapi ilmunya itu bisa menyebar ke orang lain. Dan ini sesuatu yang dia berharap bisa ada di setiap rumah tangga atau di setiap rumah, seperti kotak P3K. Makanya dia menyebutkan kotak P3K karena itu. Nah, itu adalah salah satu fungsi kata pengantar. Si penulis menyebutkan kenapa dia menulis. Lalu fungsi yang lain sebenarnya adalah untuk mengantarkan kita. Namanya kan kata pengantar, pasti mengantarkan kita ya. Kita ke dalam isi bukunya. Betul sekali. Kenapa mengantarkan? Supaya saya merasa kata pengantar itu supaya kita entah pembaca bisa dapat kisi-kisi isi buku ini apa sih, supaya kayak nggak kaget atau tahu ekspektasinya itu harus seperti apa. Dan supaya punya satu pola pemikiran yang sama dulu, landasan pemikiran yang sama dulu. Dengan si penulisnya gitu ya? Betul, sebelum masuk ke dalam isi cerita. Gitu. Oh iya, jadi aku juga semakin paham nih kenapa sebuah buku tuh memerlukan kata pengantar, biar kita sebelum masuk ke intinya, sebelum masuk ke isinya kita bisa dapat gambaran dulu gitu ya Mbak ya. Nah kalau dari sisi penerbit sendiri Mbak, kenapa akhirnya Mbak Lia menambahkan Dr. Andreas untuk menuliskan kata pengantarnya, padahal tadi juga udah disebutkan kalau dari buku aslinya pun kata pengantarnya itu sudah panjang gitu. Kenapa malah Mbak Lia menambahkan lagi gitu? Oke, buku ini adalah buku terjemahan dari Korea. Meskipun saat kita review kita merasa buku ini bagus, kita merasa buku ini dibutuhkan oleh orang Indonesia, tetapi kita kan bukan pakar di bidang kesehatan mental. Jadi kita pengen memvalidasi nih atau memverifikasi buku ini sebenarnya kalau dari sisi praktisi kesehatan yang ada di Indonesia, menurut mereka bagaimana sih buku ini? Apakah buku ini bisa untuk orang Indonesia atau enggak? Karena bagaimanapun buku ini adalah terjemahan, kita punya perbedaan budaya yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang menarik, bisa juga menjadi suatu penghambat. Nah, kita akhirnya menghubungi Dr. Andreas supaya dia membaca, setelah itu memberikan validasi yang tadi saya berikan, apakah buku ini memang bisa diterbitkan di Indonesia atau bisa membantu orang Indonesia. Lebih memvalidasi apakah buku ini bisa berpengaruh gitu ya Mbak ke pembaca Indonesia. Bener banget. Oke, nah boleh kasih spoiler dikit dong Mbak, apa sih yang akan pembaca dapatkan dari buku ini selain panduan ya? Memang kita pengen menganggap buku ini sebagai panduan, tapi tiap kali ngomong panduan itu kesannya kayak berat banget ya. Nah, saya akan cerita ada 1 atau 2 hal yang saya dapatkan di buku ini yang menurut saya memang kita bisa memetik sesuatu dari buku ini. Jadi misalnya kalau kita punya teman atau kita dalam kondisi yang kita sangat marah sampai kita atau perasaan takut atau kalut sampai kita bilang atau ada kasus temen atau kita sendiri pergi dari rumah, kabur dari rumah, atau kita ada kasus kita atau teman kita bilang aku pengen mati aja deh, atau aku pengen bunuh orang itu karena dia udah bikin sebel aku banget atau gimana. Kata-kata itu kan sebenarnya sangat ekstrim. Respon kita pertama kali saat ada temen yang bilang begitu pasti kita kenapa sih? Iya, terus kaget, terus kayak, kok kenapa sampai kayak gini gitu kan? Jangan dong, jangan melakukan itu kok. Kamu sampai kepikiran kayak gitu kan semua masalah sebenarnya ada jalan keluarnya. Kenapa terpikir seperti itu? Saat teman kita mendengarkan hal itu, dia yang perasaannya kalut, dia akan lebih kalut lagi. Kenapa? Karena dia ngerasa, ternyata aku salah, aku disalahin. Kesannya kan kayak gitu, kayak kita pengen curhat, kita udah kalut banget, kita pengen curhat, dan kata-kata yang ekstrim itu sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya dia udah pikirkan berulang kali. Dia pikirkan berkali-kali sampai dia kayak merasa aku nggak punya jalan keluar dan inilah yang kulakukan. Saat dia merasa disalahkan, jadi kayak lebih malah lebih parah lagi keadaan mereka. Betul. Gitu.
kita yang namanya emosi seseorang, yang dirasakan seseorang, yang bisa tahu adalah orang itu sendiri. Iya. Jadi apapun yang dia rasakan, negatif, positif, ya pasti benar. Iya, pasti nyata mereka rasakan. Betul. Gitu kan. Nah, pasti nyata mereka rasakan. Ini kayaknya Mbak Dila sudah membaca banyak gitu. Iya, sebenarnya ada satu hal yang menarik juga sih Mbak bagi aku, karena di sini ada sebuah cerita, karena kan kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kita juga punya teman yang dia curhat seperti yang Mbak Lia ceritakan tadi, curhat terus merasa depresi, stres kayak gitu. Tapi kita sebagai teman kan kadang kayak ragu untuk menanyai lebih dalam, karena takutnya kalau ditanyai lebih dalam akan lebih menyakiti perasaan mereka. Tapi ternyata di buku ini tuh dijelasin kalau ya kita bisa loh bertanya pelan-pelan lebih dalam, lapis demi lapis, dan justru itu yang akan membuat mereka merasa lebih baik kayak gitu. Bener sih, pas Mbak Dila bilang itu, aku teringat waktu membaca yang bagian itu, biasanya kalau ada teman atau ada, kadang kan orang curhat di sosmed ya, dia mengatakan depresi berat dan segala macam, akhirnya kalau saya sendiri saya takut harus merespon apa. Iya. Jangan-jangan nanti aku merespon gini salah. Iya. Jangan-jangan nanti dia malah tambah parah atau tambah gitu, ya nggak sih? Jangan berasumsi sesuatu. Kita kan seringnya, aduh kalau aku tanya gini, kalau aku tanya gini, nanti. Iya, benar-benar. Asumsi itu yang harusnya nggak kita lakukan, tetapi kita bertanya, kenapa kamu merasakan seperti itu? Oke, itu tadi beberapa bagian yang menarik dalam buku ini, dan ternyata saat kita berdiskusi dari sisi pembaca dan juga sisi penerbit, banyak banget hal yang bisa kita gali dan bisa kita bagikan ke teman-teman pembaca. Nah, untuk sebagai penutup video ini, Mbak Lia mau menyampaikan sesuatu Mbak dari sisi penerbit? Mungkin aku akan menyampaikan yang ingin disampaikan buku ini kali ya, mulai dari blurbnya. Coba aku bacakan ya. Semoga buku ini dapat menolong dan menyelamatkan serta membuat hubungan antar manusia menjadi lebih baik. Oke, semoga buku ini bisa menyentuh banyak orang dan membantu banyak pembaca Indonesia. Dan terima kasih juga Mbak Lia sudah berbagi dalam Bincang Haru kali ini. Semoga perbincangannya menarik dan memberikan kalian banyak sudut pandang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Kita sering mendengar kata empati dan definisinya. Namun, apakah kita juga tahu bagaimana cara berempati? Buku ini menjelaskan bahwa yang bisa kita lakukan untuk berempati dan memahami orang lain adalah dengan memvalidasi emosi yang dia rasakan. Tapi, tidak berarti menyetujui tindakan yang dia lakukan. Semoga dengan perbincangan ini, kita mendapatkan banyak hal menarik yang bisa kita pelajari bersama agar hubungan antar manusia menjadi lebih baik. Tetaplah terhubung dengan Haru Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.